Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya Dr. Tiko di Dream Factory, ngobrol-ngobrol. Jadi bintang tamunya seperti biasa, gak ganti-ganti, Mas Ruri dari Farmasi Bahar. Sekarang kita lagi mau ngomongin tentang topik, yaitu antara jadi karyawan dan pengusaha. Nah kebetulan kan kita sendiri juga adalah karyawan sama pengusaha sekaligus juga ya. Saya sebagai dokter, salah satunya di klinik Bahar Medika dan punya dagangan. Mas Ruri juga sebagai farmasi Bahar Medika 3, sekaligus juga punya dagangan juga. Oke, silakan Mas Ruri, gimana ceritanya? Apa yang mau diomongin ini tentang antara jadi karyawan sama pengusaha itu kayak gimana sih? Enak aja sih. Enak aja. Iya. Enaknya gimana? Enakan gini dulu deh, enakan mana sih jadi karyawan sama pengusaha, dan menurut Mas Ruri itu apakah ada perbedaan, apa lebih baik jadi karyawan atau lebih baik jadi pengusaha gitu nih? Silakan. Enakan jadi pengusaha dong pasti. Nah, apa? Ya usaha itu kan gimana ya, penghasilannya itu emang nggak pasti. Tapi bahagianya, senangnya itu beda aja gitu. Ya, kalau karyawan itu kan senangnya itu ketika di akhir bulan atau di awal bulan dapat gaji itu seneng kan. Itu kan, tapi durasinya itu cuma bisa dibilang sebulan sekali ya. Tapi kalau pengusaha ya ketika kita misalkan apa yang kita jual ada orderan, itu ada pemasukan gitu. Dan itu kesenangannya itu bisa dibilang durasinya itu terus gitu, lebih sering mendapatkan duit gitu ya, walaupun mungkin juga ya kadang-kadang nggak selalu besar, kadang-kadang juga nggak kecil juga gitu ya. Terus gimana? Seimbangin aja sih. Seimbangin. Iya. Jadi kalau misalnya istilahnya juga, kalau orang bilang kan ada yang riweuh gitu pengen jadi pengusaha gitu, terus habis itu sedangkan yang satu riweuh udah ngapain jadi pengusaha, mendingan karyawan udah jelas gajinya gitu kan. Contohnya kayak misalkan ada yang udah PNS aja jadi PNS, ngapain sih susah-susah jadi pengusaha gitu. Kalau kan banyak juga kan zaman sekarang itu yang PNS, yang pekerja kantoran. Sekarang juga mereka itu sampingannya nyambi gitu ya. Nyambi gitu pengusaha, karena mungkin prinsip mereka juga mungkin kalau berdiri di satu kaki itu ketika satu jomplang juga jadi ada cadangan ya. Ada cadangannya gitu kalau kita usaha sampingan. Apalagi gitu. Ini ya, apalagi kebetulan kan emang pas lagi musibah kita semua corona ini ya, dari yang Februari kemarin itu kan bukan tren sih, jadinya kan kita untuk yang pengusaha, karyawan juga yang tadinya sudah dapat penghasilan tetap, mungkin kan jadi berkurang ya. Benar yang kata Mas Ruri tadi bilang, kalau meja ada 4 kaki, seenggaknya kita udah mempersiapkan kaki-kaki yang cadangannya supaya walaupun kita gajinya itu berkurang, tetap ada penggantinya pemasukannya gitu. Gimana tuh, apalagi kalau misalnya pas corona kemarin gimana tuh? Mas Ruri kan emang udah jadi pengusaha sebelum corona itu ya? Iya. Pas corona kayak gimana tuh pengalaman usahanya tuh? Kalau apa sih, justru selama corona ini malah pemasukannya lebih banyak. Karena usahanya di bidang ini ya, frozen food ya, jadi naik gitu ya. Jadi malah naik. Justru kalau untuk corona ini sih bukannya bersyukur karena corona ya. Tapi bersyukur karena pemasukannya itu permintaan orang lebih banyak, lebih tinggi ya, karena kan orang juga jadi sering di rumah, malas keluar, akhirnya alhasil adalah mencari makanan yang cepat saji langsung dibuat ya, gitu. Terus permintaannya itu dibanding hari-hari biasa itu bisa berapa kali lipat tuh? Mungkin 3 kali lipat, 4 kali lipat. Lumayan ya berarti ya. Berarti pemasukannya ya saling ini ya. Karena kita juga gaji juga berkurang ya pas corona kan. jadi seenggaknya bisa saling melengkapi lah gitu. Tak ada lemburan, Bu, tak ada lemburan. Iya, jadi kan yang tadinya gajinya berapa, jadi berkurang berapa, jadi bisa seenggaknya dilengkapi lah dengan usahanya gitu ya. Tips jadi pengusaha sama karyawan di satu saat, tapi yang maksimal dua-duanya gimana tuh? Supaya dua-duanya tetap bisa terjaga, supaya nggak gini loh, kan kadang-kadang kan kalau misalnya ada orang double nih ya, sepengalaman saya itu, misalnya contoh ada karyawan nih,
Misal contoh dia pedagang ayam potong gitu kan, tapi karyawannya di kantor mana gitu yang harus kerjanya pagi-pagi. Sedangkan kalau rebutan ayam kan harus pagi-pagi juga kan di pasar. Kadang-kadang itu suka, saya sempat dengar tuh misalnya kayak dia harus berpagi-pagi banget lebih, itu sudah gitu kan. Mungkin kalau misalnya dia rumahnya dekat pasar, enak, habis sudah capek-capean istirahat mandi, habis itu baru siap-siap kerja. Alhasil pas di kerjaan capek dan mengurangi performa pas kerjanya. Tuh gimana tuh Mas Ruri membagi waktunya? Kalau aku sih otomatis maksudnya pas banget sih ya, jadi kerjanya itu nggak full time gitu kan. Jadi kalau aku sih memanfaatkan waktu yang senggang aja sih sebenarnya. Karena kan usaha utama aku itu sebenarnya udah dari dulu nih. Itu kerja juga bukan pure yang aku kerjain, tapi karena ada kerjasamanya sama orang rumah kan. Jadi selama aku nggak full time di pekerjaan ya otomatis tenaga malah lebih banyak ya, gitu. Saling bagi tugas gitu ya. Saling bagi tugas gitu. Dan kan Mas Roy nggak full time juga langsung di klinik kan, sekarang kan bagi-bagi, jadinya bisa pakai ini ya, waktu kosongnya itu untuk berusaha ya. Iya. Kalau misalnya itu ya bagi waktunya ya. Kalau misalnya untuk supaya maksimal dua-duanya tuh kayak gimana tuh? Kalau mau maksimal dua-duanya sih otomatis nggak bakal maksimal sih, namanya usaha sama pekerjaan gitu kan. Nggak bisa fokus juga, langsung ya. Kita itu nggak bisa mengutamakan yang namanya usaha kita, karena kan kita udah tertuntut sama pekerjaan kita dong, harus profesional juga. Iya betul. Dari segi waktu pun kita nggak bisa yang namanya full di usaha kita gitu. Iya. Ya kalau misalkan dari segi profesionalnya ya mau nggak mau kita harus bayar orang. Ya. Ataupun di usahanya ya, membantu usahanya. Supaya pekerjaan kita pun yang penting mah fokus pekerjaan semuanya terselesaikan ya. Misal klinik juga rapi semuanya, nggak ada yang aneh-aneh gitu, aman semuanya gitu ya Mas. Iya. Intinya fokus di pekerjaan utama kita aja gitu. Kalau misalnya kita sebagai karyawan ya fokus dulu di karyawannya gitu. Jangan sampai kita tuh mengabaikan tugas kita itu. Iya betul. Jadinya dua-duanya tetap tercover, semuanya aman, dan juga penghasilan juga masuk juga ya. Sama kayak saya kan juga sebenarnya usaha yang Dream Factory kan juga baru maksudnya rilis. Sebenarnya sih sebelumnya usaha ini ya, saya tong ya pas itu kan sebelum corona, pas corona gini jadi nambah sama yang Dream Factory juga yang makanan sama minuman. Jadi sama sih sebenarnya kesimpulan sama kayak Mas Ruri, untuk menyeimbangkannya. Jadi pinter-pinternya kita ngebagi waktu supaya saling bisa melengkapi. Jadi karyawan tetap kerjanya juga fokus maksimal, supaya nggak supaya nggak ngerugiin atasan yang punya kantornya juga. Ya, terus habis itu juga supaya kita tetap dapat tambahan bukan uang jajan ya, tambahan penghasilan supaya untuk menghidupi sehari-hari ya Mas ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dari saya sih tipsnya cuman ya sama kayak Mas Ruri, memaksimalkannya, sama yang penting tetap doa terus, minta petunjuk sama Allah supaya bisa dimudahkan, diberikan ide dan diberikan kelancaran. Kayak sabaran utama. Sabaran juga. Soalnya kan kayak kemarin ngobrol sama Mas Ruri juga, kalau kita mau udah doa, tiba-tiba ada aja jalannya sama Allah, dikasihin ide-ide ini, ketemu sama orang yang itu, yang ini, akhirnya jalan juga. Nah gitu aja buat teman-teman semuanya. Semoga obrolan singkat ini jadi manfaat buat kita bersama. Semoga juga semuanya sehat selalu, diberikan kelancaran dari rezekinya, supaya juga bisa yang jadi karyawan tetap semangat jadi karyawannya, maksimalin prioritas kantornya. Yang jadi pengusaha semangat atas usahanya, semoga tambah berkembang. Yang double dua-duanya semoga bisa juga seimbang semuanya ya. Salam semuanya, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum, dadah.